pemirsa, kembali lagi di podcast Senator. Nah, kali ini ada yang berbeda nih di podcast Senator. Yang biasanya podcast Senator ini langsung dipimpin oleh Bung Jamil ya. Nah, kali ini saya akan menggantikan Bung Jamil karena pada kesempatan ini Bung Jamil sebagai narasumber di podcast Senator. Baik. Baik, apa kabar nih Bung Jamil? Alhamdulillah senantiasa baik dan tetap semangat nih. Ya, baik. Bung Rizky. Nah, kali ini kita akan membahas nih Bung Jamil. Ada beberapa, maksudnya berita viral yang sudah menjadi perbincangan di taraf nasional. Benar sekali. Yakni ada peristiwa yang miris kita saksikan dan tentunya menjadi banyak kecaman di tengah-tengah masyarakat. Yakni penganiayaan yang dilakukan oleh 5 orang oknum warga Kota Sibolga terhadap seorang pemuda yang hendak beristirahat di rumah ibadah atau Masjid Agung Kota Sibolga tepatnya. Nah, Bung Jamil ini saya pantau memang turun langsung untuk mengawal kasus ini, Bung Jamil. Benar sekali. Nah, apa nih yang menjadi alasan Bung Jamil mengawal kasus miris yang dialami oleh Arjuna Tamaraya yang berusia 21 tahun yang hendak beristirahat di Masjid Agung Sibolga ini, Bung? Baik para pemirsa dan pendengar dimanapun saja berada, saya Haji Muhammad Jamil Zeptumori selaku pimpinan DPRD Kota Sibolga dari Partai Golkar. Tentunya yang pertama adalah ada video dari keluarga korban meminta kita turut serta dalam persoalan yang mereka alami atas penganiayaan adik mereka, saudara mereka. Dan kemudian selaku pimpinan DPRD tentunya saya melakukan pengawasan, tentunya bertanggung jawab terhadap juga masyarakat Kota Sibolga. Atas dasar itulah kita turun langsung persoalan tanggal 31 pukul 03 dini hari ini, Bang. Informasi yang masuk kepada kita bahwa ada musafir yang sedang tidur kemudian dianiaya di lokasi masjid. Betul. Itu informasi yang kita terima, kita cross check. Dan kemudian alhamdulillah melalui CCTV dari Masjid Agung Kota Sibolga tergambarkanlah bahwa almarhum Arjuna Tamara ini adalah lahir di Kota Sibolga, kemudian tinggal di Tapteng, dia seorang nelayan. Dan kemudian ayahnya adalah orang Simelu, Nangguru Aceh Darussalam. Aceh Darussalam, Bang ya. Ya. Atas dasar itulah dari CCTV ini dampak gambaran bahwa almarhum ini dapat penganiayaan di luar akal manusia. Diberlakukan gaya seperti G30 SPKI gaya baru. Ini yang kita tidak terima, sudah dianiaya, diseret lagi. Di lokasi masjid itu, dari masjid sampai ke halaman jalan raya itu berkisar 35 meter diseret. Dan diseret itu ada tangga. Tentu tangga ini tinggi-tinggi dia, Bang. Terbenturlah kepalanya. Dan di tangga ketiga ada pendarahan berdasarkan informasi yang kita terima. Dan kemudian setelah itu di luar masjid, di halaman masjid ini Mereka nyiksa lagi gitu. diserang lagi. Dan kemudian disiram. Dan ironisnya dipukul bagaikan hewan. Ini kelakuan yang luar biasa, yang tidak manusiawi. Harusnya masjid dibangun untuk umat. Dana umat dibangun dan diperuntukkan untuk umat. Miris sekali ya. Miris sekali, Bang. Dan masjid seharusnya menjadi tempat teraman di muka bumi Indonesia. Dan termasuk juga ada protes dari luar negeri. Bahkan mantan wakil presiden Yusuf Kala sampai menulis surat menyampaikan kepada masyarakat Kota Sibolga, kepada BKM, kepada Kementerian Agama, kepada Dewan Masjid di Kota Sibolga ini, menyampaikan hal itu. Ada apa yang terjadi dengan umat ini? Dan kemudian saya ditelepon langsung oleh anggota DPD RI dari Senayan sana menyampaikan, ada apa Kota Sibolga? Mengapa rakyat kami dianiaya? Ini anggota DPD RI ini, Bang. Pertanyaan timbul menjadi kenapa sesadis Dengan ini? apa sesadis ini?
kok tidak manusiawi, termasuk juga Ketua Komisi 3 DPRK Aceh Semelu menyampaikan ini. Ada apa dengan ini semua? Mengapa musafir dianiaya di rumah Allah, di bawah rumah Tuhan? Ini yang sangat miris sekali, Bang. Tapi Bung, ini para pelaku ini disebutkan ada 5 orang. Nih. Betul sekali. Ini kelima pelaku ini adalah merupakan warga Kota Sibolga. Kota Sibolga. Jadi ini pelaku ini bukan anak muda, Bang. Justru orang tua yang di luar persangkaan kita. 50 tahun lebih ke atas. Seharusnya mereka itu pemikirannya sudah sedewasa yang kita pikirkan begitu. Iya, harus memikirkan. Bukan menyampaikan hal-hal yang salah. Menyampaikan bahwa almarhum ini mencuri kotak infak, membuat ribut di masjid. Padahal ketika mereka berdasarkan saksi yang datang ke DPRD Kota Sibolga, karena ada satu orang menyerahkan diri ke DPRD bersama keluarga minta tolong supaya bernama C ini tadi diantarkan ke. Berarti ada satu pelaku. Ada satu pelaku menyerahkan diri. Minta pendampingan dari pendampingan. Ya. Karena sebelum yang 4 ditangkap, yang terakhir ini kita komunikasikan sama keluarganya. Tolong menyerahkan diri. Jangan sampai DPO nanti bisa timah besaran dalam tubuhnya. Dan kemudian kita ingatkan, dapat nomor handphonenya pelaku, kita ingatkan C ini segera pulang. Ada anak istrimu dan juga kamu harus bertanggung jawab. Kita kasih waktu semalam. Ya, kita kasih waktu 1 jam untuk berpikir. Dan alhamdulillah dia menyatakan, menelepon kami kembali, siap pulang dan mempertanggungjawabkan yang dia perbuat, memberikan kesaksian yang benar. Dan ini terima kasih kepada keluarga dan kepada Bang C yang sudah dengan keikhlasan datang ke Sibolga. Kita dampingi pakai mobil dinas, membawa dia secara khusus ke Kapolres Kota Sibolga. Tapi Bung, begini, pelaku yang menyerahkan diri ini sempat datang ke kantor DPRD Betul. Sibolga dan sempat berbincang dengan Bung Jamil ya. Betul. Nah, dari perbincangan itu Bung, apa yang mungkin menjadi cerita dari salah satu pelaku ini sehingga tega untuk melakukan penganiayaan terhadap korban? Baik, para pemirsa dimanapun saja berada. Dari kesaksian C ini ketika berbincang di ruangan saya di DPRD Kota Sibolga, dia sampaikan, saya tanya, apa yang membuat kalian menganiaya musafir ini? Seorang nelayan ini yang akan mencari makan besok, dia hanya menunggu waktu subuh untuk bisa sholat subuh, berdialog kepada Tuhannya. Ada apa? Saya tanya. Bang, jawab Bang C ini menyampaikan bahwa kami menerima informasi dari salah seorang pelaku ini bahwa ada seorang di situ membuat keributan, mencuri kotak amal, katanya. Atas dasar itulah mereka yang di luar masjid ini kebetulan ada di sekitar masjid langsung datang ke sana menyampaikan, membangunkan daripada Arjuna ini, padahal dia tidur nyenyak dengan mengeluarkan air liur. Tidur, buktinya air liur keluar berarti tidur nyenyak, bukan ribut. Berarti tidak ada indikasi untuk melakukan pencurian begitu Pak? Macam mana pencurian? Secara masjid itu kotak infaknya ditutup, digembok. Korban pun tidur pulas. Tidur pulas. Dibangunkanlah ini musafir ini, sang nelayan ini, dibangunkan. Setelah dibangunkan, agak kasar membangunkannya, menurut daripada Bang Chandra ini, disampaikanlah bahwa ditarik mereka lah keluar berdasarkan CCTV tadi. Disitulah mereka Arjun ini dianiaya, sadis sekali, seperti binatang, seperti tidak punya keluarga, meskipun dia seorang musafir, padahal keluarganya ada di Tapteng. Memang banyak kecaman yang dari masyarakat karena melihat video itu, Bung ya. Ya. Sejahat-jahat manusia, akhlaknya baik, tidak memperlakukan ciptaan Allah di masjid, di rumah Tuhan. Ini yang kita kecam, yang tidak kita teluri, saudaraku. Nah, menurut Bung Jamil sendiri, selain menjadi tempat ibadah, masjid ataupun yang biasa kita sebut ini sebagai ikon Kota Sibolga nih, Bung. Betul. Masjid Agung ini. Mungkin selain masjid-masjid agung, ada masjid-masjid yang lainnya. Menurut pandangan dari Bung Jamil sendiri, seharusnya masjid ini selain untuk sholat, apalagi nih yang harusnya fungsi dari masjid ini, Bung? Baik,
tentunya di masjid itu zaman Rasulullah pun disampaikan bahwa bukan hanya untuk sholat, untuk diskusi, cerita perang pun di masjid itu tadi, mendiskusikan teknik dan sebagainya. Masjid Agung ini memang kita melihat ada kekurangan anggaran di situ, alasannya. Tapi bukan itu sebetulnya sesungguhnya. Tapi pengelolaan masjid ini harus betul-betul terbuka, menjadi kebanggaan bersama karena ini adalah masjid Pemko Kota Sibolga. Maka untuk itu ke depan kita berharap aura masjid itu harus kita terbuka, terlihat mewah, sejuk, nyaman. Bisa di situ ada perpustakaan yang sudah ada buku-bukunya. Bisa di situ membaca Al-Quran, diskusi, bahkan lebih paten lagi seperti masjid sejuta umat ya. Sejuta pemuda. Oh, sejuta pemuda menawarkan di sana kalau tidur ada ruangan tidurnya, ada bantal yang disiapkan. Kemudian kalau kopi, ada kafe kopi yang free lagi. Cari para donatur dibantu Masjid Agung Kota Sibolga ini, jangan dibiarkan. Ini adalah milik masjid kita bersama. Lokasinya lokasi di tengah kota, dan ini adalah masjid ke depan adalah ramah terhadap musafir. Baik, sampai sekarang ini saya lihat Bung, Ya. dalam kasus ini Bung Jamil turut andil untuk mengawasi dari kasus ini. Sampai sekarang informasinya Bung, sudah sampai sejauh apa nih penanganan kasus ini Bung? Baik, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Kota Sibolga, Bang Edi ya. Beliau mendengar informasi ini langsung Kapolsek turun membawa korban ini ke rumah sakit. Setelah itu didampingi oleh Kasat Intel. Berarti sebentar Bung, berarti korban ini dibawa oleh petugas polisi, Ya, bukan para pelaku Bung ya? bukan. Berarti- Dibiarkan di situ saja. Berarti setelah dianiaya, ditinggal begitu saja di pinggir jalan. Dibiarkan dan mau ditutupi. Ada jemaah melihat pengurus masjid bagian yang tidur situ apa? Marbot masjid. Marmot masjid. Ya. Pengurus kebersihan masjid melaporkan ini. Ada teman kami namanya Anto menyampaikan informasi ini ke pihak kepolisian turun dan membawa korban yang sudah berdarah ini, yang lemas ini ke rumah sakit Alfred Tobing. Berapa lama Bung, sempat dirawat di rumah sakit? Ya, dirawat sampai 1 hari. Tanggal 31 ditemukan pagi hari, kemudian dirawat 1 malam lamanya, dan kemudian Karena mungkin belum sadar pendarahan. Menurut kami dengar itu informasi ada pendarahan di otak. pendarahan di otak. Itulah yang membuat dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi setelah itu meninggal dunia dapat kabar kami, maka kami yang punya ambulan menyiapkan ambulan ini, membawa dari rumah sakit langsung ke rumah duka di Sibuluan, di perumahan itu. Kemudian setelah disolatkan dan sebagainya di Masjid Saripul, kemudian dibawalah ke pemukiman di Jalan Murai. Kita siapkan fasilitas gratis untuk masyarakat yang membutuhkannya. Berarti selain mengawal, Bung Jamil juga membantu untuk sampai ke pemakaman. Sampai ke pemakaman. Itulah tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat, meskipun dia bukan konstituen orang Sibolga. Memang dari sisi sosial Bung Jamil memang tidak diragukan lagi nih Bung. Iya, itu namanya supaya ada ibadah jabatan namanya Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, informasinya Bung, kelima pelaku sudah ditangkap nih Bung. Oke. Setahu Bung Jamil, di mana saja mereka ini tertangkap? Ada nggak yang sudah sempat kabur keluar kota atau bagaimana Bung? Inilah yang kita puji pihak kepolisian. Drama penangkapan ini sungguh memang sangat cepat. Yang pertama ditangkap 2, setelah itu mau ditangkap 1 lagi, 1 kali 24 jam melompat ke laut. Ke laut. Melarikan diri. Jadi 1 kali 24 jam sudah dapat pelaku ini tadi, dan kemudian yang 1 dicari di daerah tertentu, melompat ke laut, dan pihak kepolisian mencari bahkan anggotanya terjun ke laut. Berarti dari semua pelaku, 4 orang pelaku diringkus polisi langsung Bung ya? Ya. 1 orang pelaku menyerahkan diri secara sukarela. Gitu. Ya, tapi yang ketiga luar biasa ini, desain penangkapan ini yang kita anjungi jempan kepada Kapolres, Kasat Intel, Kasat Serse, KBO, Bang Agus, dan seluruh petugas.
Setelah terjun ke laut, kemudian beberapa jam kemudian ditemukanlah seorang pelaku yang menyeret tadi. Orang yang menyeret tadi sampai ke halaman masjid, ditemukan dah melarikan diri ke hajuran sana di arah Tapting mau keluar kota. Tapi alhamdulillah sudah tertangkap Alhamdulillah. semua. Kemudian yang keempat ini turun langsung Kasat Intel, Kasat Serse, KBO dan seluruh petugas mengepung tempat di Sambas tadi bahwa ada pelaku di rumah Di kediamannya. Di kediamannya. Informasi cepat ini dibawalah yang keempat ini. Sementara yang kelima itu tadi yang sempat melarikan diri ke arah Riau tadi. Dan kemudian setelah bangun komunikasi, kebetulan kita kan ilmu komunikasi. Iya. Menyampaikan komunikasi, merayu, mempertanggungjawabkan, akan membantu kita bangun komunikasi. Yang baik, alhamdulillah pukul 2 dia menyerahkan diri ke gedung DPRD Kota Sibolga. Saya bawa ke ruangan saya, berkomunikasi apa sebab musabab, kemudian alhamdulillah kita bawa ke Polisian Republik Indonesia Kota Sibolga dan langsung diterima oleh Wakapolres Kota Sibolga. Oke, mungkin ini kembali ke belakang nih, Bung. Oke. Korban ini dia tidur di masjid. Keluarganya apakah tidak ada di Kota Sibolga ataupun Kabupaten Tapanuli Tengah ini? Karena informasinya, Bung, Ya. orang tua dari korban ini, ayahnya telah meninggal dunia dan ibunya masih ada memang, tapi mempunyai gangguan mental gitu, Bung. Iya. Itu bagaimana informasinya, Bung? Informasi yang kena betul. Informasi begitu karena ini anak kan tidak ingin menyusahkan keluarganya, Bang. Tapi dia menjadi tulang punggung terhadap adik dan kakaknya yang saat ini kuliah. Di mana nih? Di Aceh sana, Bang. Di Aceh sana kuliah, dan satu orang adiknya yang SMP sekolah di Kabupaten Semulu. Dia ini tulang punggung, apabila pulang ke laut ada hasil dia kirimkan. Dia tidak ingin menyusahkan keluarganya yang ada di sini. Berarti dia bertanggung jawab terhadap keluarganya juga nih, Bang? Bertanggung jawab Tulang punggung. Bayangkan sekarang siapa lagi yang membiayai kalau keluarganya yang sekolah ini tadi, yang kuliah ini tadi. Menyayat hati sekali, Bung, ini. Sedih sekali, sudah diperlakukan seperti binatang, digambarkan seperti gaya PKI, gaya baru, dan seluruh mengecam kegiatan ini, termasuk netizen yang luar biasa mengecam persoalan ini. Bagaimana penyelesaiannya, hukum seberat-beratnya. Makanya kita lihatlah, bahkan tadi siang Ketua Komisi 3 DPRK menyampaikan kepada kita akan melakukan pendampingan terhadap almarhum keluarganya tadi setelah kasus ini, menyiapkan pengacara khusus kepada keluarga ini agar para pelaku ini mendapat kurang ganjaran. Kira-kira begitu, Bang. Baik, Bung. Begini, mungkin berkaca dari kejadian ini, Bung. Ya. Selaku pimpinan DPRD Kota Sibolga, Oke. apa himbauan kepada masyarakat maupun kepada pengurus masjid? Karena setahu saya nih, Bung, saya sempat juga berbincang-bincang dengan Ketua BKM Masjid Agung Sibolga. Oke. Dia mengaku bahwa dari kelima pelaku ini, 3 dari pelaku bukan merupakan dari jamaah Masjid Agung Sibolga. Oke. Namun mereka melakukan tindakan kriminal yang menyayat hati di Masjid Agung Sibolga yang menjadi ikon ini, Bung. Oke. Nah, apa himbauan dari Bung Jamil sendiri selaku pimpinan DPRD Kota Sibolga? Baik, para pendengar dimanapun saja berada, selaku pimpinan DPRD Kota Sibolga menyampaikan himbauan koreksi untuk kita semua. Yang pertama adalah harus ada keseragaman terhadap BKM, ada yang namanya pelatihan, sehingga sistem itu bisa kita bangun secara sama, dan kemudian pelakuan terhadap yang namanya musafir itu betul-betul melayani sebagai tamu. Ya, barang siapa melayani tamu, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang berlimpah padanya. Yang kedua adalah kenyamanan masjid. Untuk Masjid Agung Kota Sibolga kita sudah sampaikan semalam bersama Wali Kota Sibolga agar Satpol PP ditempatkan di sana membantu pengamanan Masjid Agung Kota Sibolga. Kemudian juga masjid-masjid yang lain, yuk sama-sama untuk musafir kita siapkan tempat tidur yang nyaman, kemudian makan minum. Kita memuliakan tamu, ibadah makan dan minum ini tadi sebetulnya.
Jadi saudara-saudaraku dimanapun saja berada, kegiatan masjid itu juga harus kita padatkan. Ada perpustakaannya, baca buku, baca Al-Quran, kemudian diskusi-diskusi bersama remaja masjid, pemuda remaja masjid, dewan masjid, dan berbagai organisasi Islam juga harus kita duduk bersama. Rumah Allah adalah rumah ternyaman bagi umat manusia, dan masjid dibangun secara bersama untuk kepentingan umat, dan umat merasakannya secara aman dan nyaman, dan kemudian beribadah secara khusyuk karena berdialog dengan Allah Tuhannya, diberikan kenyamanan yang sebaik-baiknya. Bang Rizky. Baik Bung, selaku pimpinan DPRD juga nih Bung, apa harapan dari Bung Jamil kepada pemerintah Kota Sibolga, karena Masjid Agung Sibolga ini merupakan di bawah Pemko Sibolga juga ya Bung ya. Nah, apa harapannya untuk lebih mungkin meningkatkan pengamanan di sejumlah masjid di Kota Sibolga terhadap musafir, atau pelayanannya untuk lebih ditingkatkan, atau mungkin hal-hal inovasi baru untuk masjid, karena yang kita tahu BKM, Badan Kemakmuran atau Kenaziran Masjid nih Bung, setahu kita kalau memakmurkan masjid berada di tengah-tengah masyarakat, tentunya untuk dimakmurkan oleh masyarakat, maka masjid itu akan memakmurkan masyarakat juga. Bagaimana untuk tanggapan dari Bung Jamil? Baik, tentu kewenangan Masjid Agung ini tidak hanya kewenangan dari pemerintah kota. Ada juga ketuanya itu, ketua umum atau ketua harian itu adalah Kementerian Agama, baru ketua BKM dan pengurus lainnya. Harapan kita adalah yang pertama, kita makmurkan masjid, kita berikan kenyamanan. Dan tentunya Wali Kota Sibolga, Bang Sukri Panarik, kami sudah audiensi bersama elemen Ormas Islam ke kediaman beliau untuk kita melakukan evaluasi menyeluruh. Dan kemudian beliau berjanji secara terjadwal akan melakukan diskusi-diskusi di halaman, dan meletakkan tikar atau hambal, bisa duduk minum kopi bersama jamaah masjid, berdiskusi dengan kawan-kawan yang datang ke Sibolga, sholat di Masjid Agung, musafir-musafir ini kita siapkan makan minumnya, ngopinya. Dan kemudian kita berharap kepada BKPRMI, anak-anak muda diberikan kesempatan untuk berusaha di sekitar masjid, dan ada cafe shopnya. Alhamdulillah, yang di tengah Masjid Agung Kota Sibolga itu ada tempat ruang khusus. Tak salah kita buat inovasi, apakah itu kafe ataukah itu ada semacam tempat-tempat untuk peningkatan SDM, kajian-kajian untuk umat Islam, sehingga juga Masjid Agung yang dulunya mendapat sorotan tajam dari dunia bisa kita bangkit, punya komitmen menjadikan Masjid Agung adalah masjid yang ramah dengan musafir. Pemirsa, memang cukup panjang perbincangan pada kesempatan ini ya. Mungkin hanya berkaca dari kejadian-kejadian yang baru-baru saja terjadi ini, yang menyayat hati kita semua, yang menjadi perbincangan di taraf nasional bahkan internasional ya Bung ya. Ya. Ya, kita jadikan peristiwa ini menjadi pelajaran untuk kita, bagaimana kita menyikapi dalam hal musafir, karena mungkin setahu saya pelayan Tuhan untuk melayani tamu Tuhan juga, Ya. maka akan Tuhan memberkatinya. Ya. Semoga Allah memberikan kita keberkahan hidup dan menjadikan kita sebagai manfaat di tengah-tengah masyarakat dan umat lainnya ya Bung ya. Ya, tapi sebelum ditutup Bang, Ya, kita ingin sampaikan kepada masyarakat Semelu, Nanggro, Aceh Darussalam, kemudian Ketua Dewan Masjid Bang Yusuf Kala yang mengirim surat kepada Dewan Masjid Kota Sibolga, kemudian Bang Said, Ketua BKPMI, dan kemudian anggota DPD RI, dan kemudian juga Ketua Komisi 3 DPRK Semelu, kami sampaikan bahwa penanganan kasus ini sudah maksimal, tersangkanya 5 orang, dan kemudian kita akan awasi, kawal tentang lanjutnya sampai ke Pengadilan Negeri Kota Sibolga. Kita konsen untuk ini, dan tentunya harapan kami juga kepada keluarga pelaku, harapan kami tenang, dan juga mudah-mudahan Allah bisa menjaga Bapak dan Ibu. Biarlah para pelaku ini mempertanggungjawabkan perbuatannya. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan rahmat
menjadi sebuah introspeksi diri dan menjadi orang-orang pilihan Allah ke depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, cukup sekian perbincangan kami terkait dengan kasus penganiayaan berujung meninggal dunianya korban yang terjadi di Masjid Agung Kota Sibolga. Saya Rizky Ramadan dan Bung Jamil, mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam acara kami ini. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.